Spek tinggi, kamera bagus, baterai irit, dan fitur-fitur komplit emang sebuah kombinasi killer untuk semua segmen. Apalagi kalau harganya bagus. 5 hal ini bisa jadi kombinasi HP auto laris. Yes, udah lama banget gue nggak ngeliat HP Realme yang bisa bikin berkesan. Terakhir di C33 dan C3 yang paling gue inget. Nah, sekarang gue mau buktiin apakah Realme C55 NFC ini beneran se-champion itu. Langsung aja kita bahas. Let's check it out. Spesifikasi C-Series akhirnya terlihat menggoda lagi. Ya, chipset kali ini mengandalkan Helio G88 yang menurut gue masih tergolong ngebut. Apalagi MediaTek lebih punya sejarah ketimbang Unisoc. Ada lagi kombinasi RAM 8GB LPDDR4X yang masih bisa kalian expand pakai fitur Dynamic RAM Expansion sampai 8GB lagi. Dan untuk storage menurut gue besar banget sih untuk HP entry level, yaitu 256GB dengan teknologi eMMC 5.1. Ya, sayang belum UFS tapi oke lah, yang penting storage besar. Dan kalau dirasa masih kurang, kalian bisa upgrade lagi menggunakan microSD yang support sampai 1TB. Dan ngomongin soal Antutu, bisa hit di angka 265 ribuan yang tinggi. Dan ketika gue coba main pakai Genshin Impact, settingan default dapat di lowest plus 30 fps, dan menurut gue settingan ini paling optimal karena dipakai main berjam-jam, lebih konsisten, gak gitu drop. Ya, gue dapet performanya di angka 24-26 fps rata-rata dengan suhu yang gak terlalu panas, ya mentok di 41 derajat ketika gue main menggunakan koneksi WiFi. Bahkan ketika gue coba ngedit dan render video di HP ini masih oke, tapi ya performanya mesti disesuaikan. Gak akan ngebut kayak HP-HP Realme yang lainnya, tapi menurut gue masih sangat oke. Apalagi ketika untuk penggunaan setiap hari, animasi yang ditampilin masih cukup oke, gak gitu banyak lag-nya. Asal jangan pakai HP-nya ketika baru dinyalain. Itu notifikasi masuk, semua HP Android akan berasa kelihatan endet-endetnya di awal. Perubahan yang paling signifikan di HP entry level Realme menurut gue ada di bagian layar. Ya, pertama, dalam segi desain ini berubah sangat signifikan. Tidak menggunakan water drop notch yang jadul, tapi sekarang menggunakan punch hole dengan bezel sekeliling yang bisa gue kategorikan cukup tipis. Ya, lihat aja jidat sama dagunya menurut gue tidak terlalu tebal. Dan kedua, dalam segi kualitas layar, akhirnya resolusi meningkat dari HD Plus sekarang pakai Full HD Plus yang lebih tajam dikarenakan ukuran HP ini juga jadi lebih besar di 6,72 inch. Nyaris berasa pegang phablet sih. Ya, kalau misalkan ngomongin soal kualitas layar, ini menurut gua kualitasnya bagus, punya karakteristik warna yang vivid, masih cukup saturasinya dapat, dan cukup terang juga ketika dipakai kondisi outdoor, ya masih bisa diandalkan. Dan sudah support refresh rate 90Hz yang menurut gue bisa berjalan cukup konsisten. Tapi ketika baterai udah hit 10%, maka barulah ada berasanya stutter dan kurang mulus kayak di 90Hz. Jadi saran gue, ngecharge HP itu better di angka 15% biar kalian dapat pengalaman sesungguh dari kualitas layarnya sendiri. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, layar segede ini enak dipakai apa? Ya kalau misalkan mau nonton ataupun main game emang enak, tapi gue pribadi lebih suka di 6,6 inch lah ya, biar enak aja di grip menggunakan satu tangan. Emang preferensi banget. Dan dalam segi touch responsitivity, ketika gue scrolling di social media ataupun main game, ada ngerasa delay. Jadi saran gue, kalau misalkan mau main game face-to-face, nyalain touch sensitivity di mentok kanan biar mengurangi delay. Jadi ya minimal lebih responsif. Oh ya guys, ada satu fitur menarik yang baru pertama kali gue lihat di HP Android. Ya, fitur yang satu ini mirip kayak Dynamic Island di iPhone. Namanya Mini Capsule. Jadi ketika baterai udah lowbat, baterai penuh, bakalan ada keluar notifikasi di bagian notch-nya. Dan gue dengar-dengar ke depannya bakalan ada fungsi lain. Jadi ketika kalian mengaktifkan fitur limit seluler data, terus kuota udah mau habis, itu bakalan diingetin lewat notif di bagian atas. Dan setiap harinya kalian akan dikasih tahu udah ngelangkah berapa jauh. Iya, ada step summary yang keluar di bagian notch-nya. Gue penasaran sih, kedepannya bisa bagaimana lagi. Dan by the way, gimana menurut kalian mengenai fitur Mini Capsule di HP Android? Coba komen di bawah.
Fitur-fitur di HP ini menurut gue cukup komplit. Kalau gue nggak salah, ini adalah HP entry level dari Realme yang bisa nyediain NFC. Ya, buat ngecek saldo sampai top up saldo e-money bisa dari HP ini. Dan dalam segi haptic vibration, ini bener-bener gue nggak sangka sih. Gue pikir getarannya bakalan yang keras, lebay, pokoknya bakalan berasa murah. Tapi ternyata ini nggak gitu lebay, tapi cukup berbobot, tapi ya nggak gitu selembut flagship. Jadi ini ada di tengah-tengah dan menurut gue ini kemajuan yang oke banget. By the way, untuk fitur selanjutnya, fingerprint ada di bagian kanan nyatu sama tombol power dengan performa yang masih kurang konsisten. Ya, sekarang ini ketika gue coba unlock dalam keadaan layar mati, ada screen delay-nya. Tapi begitu gue coba unlock dalam keadaan layarnya nyala, dia performanya itu cepat. Gue rasa fitur yang satu ini bisa diimprove lewat software update biar performa unlock-nya jadi lebih konsisten. Dan terakhir, HP ini mengandalkan single speaker dengan kualitas volumenya bisa nyampe 200%. Tapi menurut gua kualitas suaranya ini masih kurang bagus. Ya, suaranya mendem, suaranya sember, bassnya kurang berasa. Tapi kalau misalkan kalian pengen denger, langsung aja gua pasang di volume langsung 200%. Pasang earphone ataupun headset kalian, langsung gua play. Tunggu. Ya. Ya, kayak gitu guys. Jadi saran gue kalau kalian pengen dapet pengalaman audio yang lebih imersif, colok earphone atau headset aja karena HP ini masih ada port jack 3.5. Dengan bodi yang semakin besar, awalnya gue expect kapasitas baterainya juga naik ke 6000 mAh, tapi ternyata masih di 5000 mAh aja. Dan ketika gue coba pemakaian yang intens, kayak nonton YouTube berjam-jam dan main Genshin Impact dengan koneksi WiFi, ini awet sih. Bisa dapat screen on time sampai 10 jam lebih. Gila. Dan ketika gue coba pemakaian yang lebih intens lagi, ya udah pakai cellular data untuk main Genshin Impact, pakai Google Maps dan nonton YouTube, masih bisa dapat screen on time 6 jam 52 menit dan ini masih nyisain baterai 24%. Sorry guys, ini 6 jam 42 menit screen on time. Gila sih. Ini awet. Dan ngomongin soal ngecharge, dapat peningkatan yang memang gak signifikan tapi menurut gua sangat berasa. Dari sebelumnya 18 watt sekarang jadi 33 watt super dart charging yang untungnya brick charger juga di-include di dalam box pembelian. Jadi ketika gua coba ngecharge dari angka 5 sampai 100% fully charge maka waktu 65 menit. Ini cepet sih, dan by the way, udah pakai port Type-C juga. Bahkan kalau misalkan kalian ada HP Realme yang udah pakai support 67 watt, brick chargernya itu bisa dipakai ke HP yang satu ini, tapi mentok di 33 watt aja ya guys, karena HP-nya memang support hanya di 33 watt. Tapi minimal satu brick bisa share bareng-bareng. Peningkatan kedua yang menurut gue sangat signifikan ada di bagian kamera. Ya, kalau kalian lihat di belakang ada dua lensa, walaupun ya hanya satu lensa aja yang kepake, yaitu lensa utama dengan resolusi 64 megapiksel. Karena satu lensanya lagi adalah black and white. Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight, ekspektasi gue tuh segini, tapi hasil yang dikasih bisa segini. Ya, ketika gue coba foto close object, gue surprise banget. Depth of field atau bokeh alaminya itu dapat banget dengan detail yang tajam, warna yang bagus. Bahkan ketika gue coba foto-foto pemandangan, dynamic range-nya bagus, highlight-nya bagus, walaupun yang menurut gue masih kurang konsisten dalam segi warnanya. Ya, ketika gue coba foto semi outdoor, itu nyalain fitur HDR, jadi warnanya terlihat blown out, terlihat agak dinaikin saturasinya jadi terlalu lebay, kurang enak aja. Menurut gue HDR di HP ini masih perlu diimprove, tapi secara overall daylight-nya bagus. Dan ketika gue coba foto low light, gila, detailnya masih tajam padahal belum pakai fitur night mode dengan highlight yang ngangkat, noise yang minim. Dan ketika gue coba nyalain fitur night mode, memang hasil fotonya itu lebih ke zoom. Padahal di preview juga udah ke zoom, tapi ini lebih ke crop. Kalau ditanya apakah hasilnya signifikan ketimbang mode normal, menurut gue enggak sih, hanya beda di bagian kontras aja. Jadi mode autonya menurut gue udah sebagus itu. Dan night mode-nya tentu harus di-improve juga biar terlihat lebih beda aja. Intinya, ketika kalian cuma pengen foto cekrek-cekrek gitu tanpa diapa-apain,
hasil fotonya udah bagus. Bahkan kalau misalkan kalian pengen berkreasi sedikit, HP ini ada fitur street mode kayak di HP-HP kelas mahalnya Realme. Dan kalau misalkan mau foto Milky Way, nggak perlu ribet-ribet settingan pakai Pro mode. Tinggal aktifin aja fitur Starry mode karena tersedia. Tapi untuk hasil fotonya, gue belum bisa kasih tunjuk karena belum hunting guys. By the way, tempat Milky Way yang enak di mana ya guys? Di Jawa, Pulau Jawa. Coba komen dong rekomendasi kalian. Oke, dan ini adalah contoh perekaman di 1080p 30fps. Menurut gue ini nggak stabil karena kayaknya nggak ada IIS. By the way, coba komen gimana menurut kalian untuk kualitasnya di bawah. Dan ini adalah hasil di kamera depannya mentok 1080p 30fps juga. Gimana menurut kalian untuk detail, dynamic range, dan audionya juga guys. Software di HP ini udaran di Android 13 dengan user interface Realme UI 4.0 mirip kayak Realme 10 Pro Plus yang baru launching. Jadi udah up to date kayak channel ini. Gila, joke dipakai berkali-kali. Oke, ngomongin soal user interface, emang ada peningkatan. Dalam segi tampilannya itu terlihat lebih clean, lebih rapi, lebih tertata. Tapi dalam segi kegunaan, simplicity-nya itu menurut gue agak kurang. Ya, sekarang ketika mau buka app drawer, terus udah scrolling, terus gak jadi buka aplikasi, gue pengen tutup, itu nggak bisa swipe dari tempat dimana kita buka pertama kali. Harus sentuh dari atas dulu, baru bisa turunin ke bawah. Dan ngomongin soal hapus notif, kita hanya bisa hapus kalau geser ke kiri aja. Kalau misalkan kita mau geser ke kanan, dia akan buka opsi yang lain. Jadi menurut gue dalam segi simplicity ini perlu di-improve. Dan ada satu yang missing. Gue tidak menemukan Google Discover Feed di ujung kiri home screen. Gue nggak bisa menemukan, udah cari setting sana-sini. Gue berharap bisa ada lagi lewat software update selanjutnya. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal software update support? Yang ini memang harus dipertanyakan, tapi berdasarkan pengalaman gue, di Realme C3 itu bisa terima 1 kali major OS Android yang lumayan lah ya. Walaupun body feels HP ini masih berasa plastik, tapi menurut gua dalam segi build quality ini masih tergolong solid. Ya, bagian back covernya nggak ada yang kopong, framenya sturdy dan berasa solid banget. Dan dalam segi desain ini seperti ciri khas Realme lah ya, selalu membawa yang baru. Kali ini ada 2 finishing, di bagian lensa bentuknya besar-besar, terus ada finishing mengkilat ala-ala kaca. Sisanya menggunakan finishing matte dengan tekstur garis-garis mirip kayak rintikan hujan. Gue suka kayak gini, jadi sidik jari nggak gampang nempel, sehingga HP pun nggak berasa licin. Dan gue surprise, walaupun HP ini ukurannya makin besar, tapi dalam segi bobot, cuman 189,5 gram dengan ketipisan di 7,89 mm. Iya, jadi kalau misalkan kalian pegang begini, masih tergolong ringan dan tipis. Tapi perlu gue kasih tahu, kalau misalkan kalian pengen gunain HP ini tanpa casing dan ditaruh di meja, ya bakalan goyang-goyang karena bahan kameranya cukup tebal. Jadi saran gue pakein aja case biar aman. Sekaligus tambahin ekstra proteksi. Oke guys, jadi intinya menurut gue Realme C55 NFC ini sebuah peningkatan yang luar biasa. Ya, rasanya udah lama banget Realme nggak melakukan hal luar biasa di HP entry level mereka. Ya bikin gue berkesan. Tapi memang ada 3 hal yang harus diperhatikan kalau kalian mau beli HP yang satu ini. Pertama, videonya nggak stabil karena tidak ada IIS, fingerprint masih ada screen delay, dan dalam segi speakernya menurut gue masih kurang bagus. Sisanya oke dan recommended. So, gimana menurut kalian mengenai HP yang satu ini? Coba komen di bawah. Dan gue berharap dengan adanya video ini, kalian bisa dapetin sesuatu. Ya minimal berfaedah. Kalau misalkan bermanfaat, boleh share karena sharing is caring. Ya, share-nya itu ke teman-teman, keluarga, semuanya pokoknya di-share aja guys. Thank you for watching and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.